Anjing hutan atau anjing hantu ini itu gaib, Bang. Itu kalau kita masuk wilayahnya dia, berarti di situ ada kampung gaib. Berarti di situ ada kampung makhluk halus. Udah lama, Bang. Itu di kiri kanan kita itu timbul mungkin sekitar 100-200 ekor lah, Bang. Tinggi-tinggi, Bang. Bawa rombongan ya? Bawa rombongan. Kakak saya bilang mati kita dua ini sudah. Ini disebut sudah katanya anjing hantu, ini sudah mati kita dua ini. Banyak yang pernah mati, Bang, di mangsa itu. Yang biasanya hilang tuh bolong hatinya, Bang. Perutnya ini habis. Kalau badannya utuh aja. Cuma biasanya hatinya, ininya mungkin ininya dimakan semua. Jadi itu siang, Bang, kejadiannya bukan malam. Saya merinding juga bulu kalau masih ingat itu, Bang. Turun ke bawah gitu, mau saya enterin cuma air aja, tapi lewat saya tuh bunyi tung 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 tung. Wah, lari saya, Bang. Kakak saya bilang berani juga kamu. Saya bilang saking penasaran, tapi saya ketakutan. Nah, malamnya itu kan saya mimpi, Bang, dimimpiin. Pas dia lagi di sungai itu ngapain, dia nyuci berstapa gitu. Om saya dari belakang nangkap begini, pas dia nengok begini langsung hilang. Cuma om saya bilang itu dia tuh nggak punya ini. Jadi ininya nggak ada. Ini hidung kita kan ada ini kayak apa paritnya ini, yang nggak ada. Yang dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Mang Ei yang kali ini berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, bisa mengantarkan kisah nyata kepada Anda. Tentunya kisah nyata seseorang yang mempunyai pengalaman mistis yang mencekam. Sudah ada di depan Anda, namanya Bang Alvin. Nah, Bang Alvin ini adalah seorang putra daerah dari mana, Bang? Dari Kalimantan Timur. Tepatnya? Longiram. Longiram. Nah, adalah putra daerah dari Longiram. Bang Alvin hari ini akan berkisah kepada kita kisah nyatanya di tahun 2004. Pada saat itu Bang Alvin melakukan ekspedisi untuk menemukan lahan baru batu bara di Kalimantan Timur. Itu selama 1 bulan. Nah, di dalam mencari lokasi batu bara yang baru ini, Bang Alvin dan ke-5 temannya mengalami hal-hal yang di luar nalar. Ada di sana tersesat sendiri dalam hutan, ada juga diganggu oleh wujud-wujud yang mengerikan. Itu perasaan Bang Alvin seperti apa ketika katanya sempat tersesat sendiri ya? Oh iya, sempat. Itu seperti apa? Panikkah atau bagaimana? Ya, sempat panik, Bang. Karena kita waktu itu sih perjalanannya berdua gitu ya kan. Waktu itu saya dengan adik saya. Jadi kita jalan. Kebetulan waktu itu saya makan siang. Adik saya ke sungai, saya jalan lah ceritanya. Di situ tersesat. Oke, ditahan dulu Bang Alvin. Nah, sobat, jangan tidur dulu. Kita akan dengarkan kisah dari Bang Alvin. Oke, sebelum mulai kita akan berikan kenang-kenangan untuk Bang Alvin ya. Oke. Nah, seperti biasa juga Malam Mencekam t-shirt. Mantap. Mudah-mudahan Bang Alvin suka, nanti dipakai ya Bang ya. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Mantap, bagus ini. Tanda Bang Alvin sudah berkisah di Malam Mencekam. Terima kasih sebelumnya. Oke Bang Alvin, kegiatan apa nih sehari-hari? Sehari-hari kegiatan masih ini memantau kerjaan bersama teman di Brau, Bang. Di Brau, apa nih bidangnya? Jual kain, Bang. Pakaian. Jual kain. Nah, berniaga nih ya? Berniaga lah gitu. Oke, di daerah Brau. Brau. Oke. Boleh berbagi ke Malam Mencekam nih?
Boleh banget Bang. Terima kasih. Silakan Bang Alvin. Oke Bang, jadi ceritanya tuh begini kan. Waktu kita mencari singkapan lahan batu bara di Kabupaten Kutai Barat, ya, kampungnya Kampung Krian Dalam Bang. Nah, jadi kami itu bekerja di sebuah perusahaan yang dia punya areal kosensi begitu, untuk mencari singkapan batu bara itu yang timbul. Singkapan tuh batu bara yang timbul itu dicari gitu. Jadi kami ini timnya semua ada 6 Bang. 6 orang. Kami ini tidak salah itu waktu berangkatnya tuh Senin waktu itu. Jadi di dalam tuh selama 1 bulan Bang. Jadi Senin itu kami berangkat ke arah hutannya daerah namanya Sungai Batang. Nah, Sungai Batang, Donsip itu Bang. Kami masuk sampai Buan. Nah, jadi perjalanannya kita itu Bang, waktu itu kan di sana itu belum ada jalan yang menembus ke kampung itu yang seperti sekarang mungkin bagus Bang ya. Jadi dulu itu kita dari kampung itu Bang jalan kaki. Jadi jalan kaki itu ke tempat itu sekitar 20 kilo. Kita jalannya 20 kilo itu karena kita berangkatnya sekitar jam 6 pagi. Kita harus bawa bekal masing-masing itu, kalau beras ya Bang ya. Satu orang itu udah salah 10 kilo satu orang, tambah lagi Indomie ya kan, perbekalan yang lain yang ininya seperti itu ya. Perjalanannya itu Bang kita lewat hutan gitu kan, lewat jalan pertama, lewat hutan itu ada jalan perusahaan, kita ikuti susuri terus jalan perusahaan itu Bang, sampai itu kita ketemu camp lama namanya Camp Tarik. Camp Tarik itu bekas perusahaan kayu ya, disitulah kita bikin tempat base camp kita untuk itu. Ada teman yang memang lambat ya, teman di grup saya ini ada yang lambat jalan, tapi kita agak lama, seharusnya kita tuh sampai sekitar jam 10 pagi itu sudah nyampe mungkin. Nah, jadi Bang Uda nih agak lambat jalannya dia gitu, jadi harus nungguin dia terus gitu kan. Sampailah kita di jam 12 kurang lebih lah, jam 12 begitu ya kan, siang itu. Jadi kita istirahat capek gitu, istirahat dulu, kita buka pembekalan, kita siapkan tempat masak kita. Kebetulan camp Tarik ini atau base camp ini bekasnya pondok dia dulu itu lobang Bang, apa namanya, dia punya atap. Jadi kita buka terpal. Jadi kita buka terpal, kita pasang lagi buat atapnya. Itu jadi udah selesai, mungkin kita santai-santai sekitar jam 4 sore kita sudah masak buat kita makan malam. Masaklah kita di situ, bagi yang mau ambil air gitu kan, ada yang ambil kayu api untuk, karena kenapa kita harus siap dulu seperti itu, karena kita lama di dalam itu sekitar 1 bulanan waktu itu. Ada yang mempersiapkan garis kosensi GPS ini. Dalam 6 orang ini jadi akan ada 3 grup, jadi dibagi 2 orang. Nanti dalam 1 orang itu akan berjarak, perjalanan itu lurus begini, cuma dalam 2 orang ini dia 1 kilo begitu, baru ini 1 kilo lagi ke sana, 1 kilo, jadi lurus seperti ini. Udah selesai kita tidurlah malamnya sih enteng aja Bang, aman. Pagi kita bangun, kita sudah bikin lagi sarapan gitu kan, kita udah siap semua dengan trackingnya, kita pakai GPS kita itu menyusuri hutan cari singkapan tadi. Nah, udah itu kita berangkat Bang. Nah, di 1 minggu pertama ini kita masih aman Bang. 1 minggu masih tidak ada gangguan apapun, kita santai aja terus. Di minggu kedua juga enggak. Nah setelah minggu kedua kita sempat balik ke kampung karena kehabisan ongkos Bang.
bekalnya kita habis, turun kampung, kita beli bekal sekitar 2 hari baru berangkat lagi. Nah, berangkatnya ini Bang ke ini namanya masuk ke arah Tahap. Dari Kelian ini naik ke Tinting Bang. Jadi ke sana itu sekitar 3,5 jam naik ke Tinting ini, perahu kecil dengan barang-barangnya kita. Nah, terus sampai Sungai Tahap ini Bang, itu kan sungainya dangkal. Terus kita harus ngangkat ini. Nah, sampai kita di pondok lagi ada ladang masyarakat di situ. Kita harus jalan kaki lagi bawa ongkos ini Bang. Tembus kita sampai di hulunya Sungai Tahap ini, anaknya. Ini Tahapnya ini Sungai Keliannya begini. Ini masuk lagi Sungai Tahap, terus ada anaknya lagi Bang. Nah, dari kita yang masuk di sini kita jalan kaki terus. Memang di situ hutannya masih belantara Bang. Sampai di situ kita dari jam pagi itu sekitar jam 7-an kita berangkat, sampai ke sana tuh sekitar jam 12 siang Bang. Baru nyampainya lagi tuh. Nah, sampai di sana kita bikin pondok Bang, karena waktu itu kita di hutan sudah nih, kita bikin pondok kemah itu kan, bikin pondok, bikin tenda, terpal dan lainnya, tempat masak. Nah, selesainya kita di sekitar jam 5 sore Bang. Kita masak, makan gitu ya kan, istirahatlah, nah, atur pembekalan. Hari malam pertama itu masih aman Bang. Nah, besoknya kita berangkat nih Bang, masing-masing. Disinilah awalnya pertama saya sesat. Padahal saya tahu daerah hutan itu, saya pernah ke sana dulu berburu. Padahal saya hafal Bang. Waktu itu adik saya ini ke sungai dan saya makan. Terus saya makan nunggu adik saya ini datang ya kan. Saya ini jalan Bang. Ini regu sudah dibagi. Nah, ini saya sama dia, cuma dia turun ke sungai gitu kan. Jadi sudah dua-dua orang ya? Dua-dua orang gitu. Saya dengan adik saya ini, terus adik saya ke sungai sebentar ya. Jadi saya ini jalan-jalan lah cerita Bang. Mungkin waktu itu pikiran saya kan mau cari apa namanya kayu gitu ya kan, kayu garu. Siapa tahu ada di sekitar sini gitu ya kan. Sambil lihat-lihat gitu. Nah di situ saya tiba-tiba jalan kok balik ke sini ketemu tebing. Ketemu tebing, balik ke sini udah lain lagi jalurnya saya ini. Terus saya udah ke selatan, ke timur saya sudah bolak-balik nih Bang. Saya merasa kok nggak ketemu jalan saya ini sudah. Ternyata Bang saya sudah ada 3 kiloan jalan itu. Dan saya bisa kembali itu Bang karena saya tenangkan diri, duduk, saya ambil rokok ya kan, rokoklah saya gitu kan. Cuma nggak ada pikiran aneh-aneh Bang waktu itu, ngerokok. Di hutan itu Bang, boleh dikatakan di tempat saya sesat itu ada semacam gimana ya, kita bilang kayak batu rangkang besar kayak rumah gitu. Cuma panjang, ada gua-guanya di dalam. Itu lembab Bang. Yang saya pikirkan sih waktu itu, kalau saya di sini bahaya ini. Karena saya belum pernah ke daerah ini gitu ya kan. Saya tuh tenang, duduk, ambil rokok. Dan saya bilang, tolonglah bantu saya kalau saya sesat. Akhirnya saya bangun, saya jalan ke selatan. Tiba-tiba saya sudah di hilirnya adik saya ini Bang. Sesatnya loh, kok saya di sini. Nah, pas saya sudah sama adik saya, lama betul nunggu nih, hampir 1 jam lebih. Ternyata sesat itu Bang 1 jam lebih sudah saya. Tapi saya enggak ngomong waktu itu saya sesat sama dia. Teruslah saya jalan sama beliau begitu. Dan sampai akhirnya sore kita di sekitar jam 4 sudah balik kan. Jam 4 balik sampai ke tempat kita itu saya sekitar jam 8 malam Bang. Jadi kita tuh berangkatnya satu orang bawa senter Bang. Karena kita perjalanannya kita mengikuti GPS ini sambil ngambil singkapan ini, garis frekuensi ini kan semuanya enggak salah itu yang kita lewati dalam 1 hari itu Bang 12 kilo. Berarti kita balik lagi itu berarti 24 kilo. Nah, jadi sekitar jam 8 atau jam 8 lebih lah, sampai jam 9 itu. Nah, itu sampai di sana karena kakak saya ini mereka ini cepat ya kan jalannya, mereka main potong Bang. Jadi kalau saya ngikutin terus nih jalur ini, takut sesat kan. Tapi kalau mereka kan sudah hafal kayaknya, jadi mereka nggak sesat. Jadi mereka bisa lewat sebelah ini, loncat aja gitu jalannya main potong. Jadi dia dekat. Kalau kami berdua ini
karena takut tersesat ya bang, karena hutannya lebat bang. Namanya hutan lebat tuh saya bukakan gini, pohonnya besar, di bawahnya tuh rindang bang. Jadi kadang-kadang kita kalau jalan itu lupa diri, terus saja gitu. Kayunya cuma Alat kecil-kecil. komunikasi dibawa. Kita kebetulan GPS-nya itu ada HT-nya bang. Jadi komunikasi masih ada. Kita ada center gitu. Cuma kita kan bawanya cuma parang, rokok, bekal. Waktu itu bekal udah habis kan. Jadi balik kelaparan nih. Tapi GPS itu aman. Sampai di sana jam 9 tuh kita masak lagi bang. Masak. Jadi kita makan sekitar jam 11 malam lah. Nah di jam 11 malam itu kita tidur. Kita di minggu yang ketiga ini bang ya. Belum ada kejadian yang aneh. Nah itu kejadian yang pertama bang. Udah mulai sesat saya. Nah, kejadian yang aneh yang kedua itu kami pas mancing. Dan juga ada namanya kita ketemu, kita bilang hantu beranak lah bahasanya. Makanya kita waktu itu kerjanya di situ cuma sebenarnya nggak sampai 1 bulan bang, sekitar 1 minggu aja. Itu minggu sekitar 9 hari lah kita di dalam. Tapi kena ada teman sakit kita pulang. Jadi ya kita kan biasa aja bang, kalau namanya sesat-sesat seperti itu bagi saya biasa aja begitu kan, belum ada apa-apa. Malam pertama, keduanya lagi kita terus. Nah yang kedua masih saya sama adik saya terus, masih aman waktu itu. Di malam ketiga itu kan bulan bang. Di malam ketiga itu pas bulan itu kalau tidak salah hidup ke-13 bulan di langit. Lagi terang ya? Nah terang. Jadi sekitar jam 11 malam mau ke jam 12 malam itu, ini sungai bang jernih bang. Nah, cuma yang namanya kayak suara orang gemelang ya bang, tung tung Gamelan. tung, ada yang kayak tabungan bung 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 begitu. Itu rame bang, kayak giring-giring mungkin ngantar orang nikahan atau ada acara begitu kan. Seret terus milir ya. Saya tanya nih sama kakak saya, kak itu suara apa? Diam aja katanya. Itu orang sini katanya begitu. Nah itu. Jadi saya kan agak sedikit ini juga mulai perasaan kita nih, wah merinding juga bang. Kok ada suara gini? Mungkin pendengaran saya aja begitu ya kan. Saya tanya nih sama si teman saya Chandra, Chan, kamu dengar enggak? Dengar aja gitu kan. Terus saya tanya kakak saya lagi yang satu, Kauda, kak, kamu dengar enggak? Dengar katanya. Kayak kakak saya yang paling tua namanya Kak Nurdin. Kak dengar gak? Ya itu yang saya bilang tadi, jangan dibahas katanya begitu. Kalian dengar aja semuanya gitu kan. Ya sudah kita tidur. Jadi kan namanya kita itu tidur bang ya nggak terupulas ya, mungkin karena namanya nyamuk. Abis kita ngomong itu hujan tuh deras bang. Sekitar kita tidur sekitar jam 1:30 itu saya mau kebelit kencing lah. Saya keluar dari tenda gitu, saya kencing. Bulan itu mulai turun bang, kelihatan. Tapi bunyi lagi bang, lurus sungai ini. Kan sungai itu enggak sekitar 15 meter lah bang dari pondok kita ini. Cuma kebetulan ini pondoknya kita itu di depannya ini kan ada pohon-pohonan. Ini cuma satu aja tempat lurus begitu. Jadi sungai itu bunyi lagi bang, kayak mudik lagi. Kalau tadi milir sungai, ini mudik lagi sungainya. Suara itu tembung lagi aja, gung bung 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 bung. Nah seperti itu malam itu. Ya saya kan namanya takut bang, loncat aja langsung lari. Nggak mau hitung 2, 3 lagi apa-apaan nih, terserah mau terkencing di celana biar aja gitu kan. Ya aja sudah masuk, udah kelambu kan, ada kelambu kecil, masuk tidur. Nah, jadi besoknya tuh kata kakak saya kan Nurdin, nanti malam besok nggak usah lagi ngomong-ngomong, diam-diam. Nah, diam aja, nggak usah cerita-cerita yang aneh-aneh, jangan ini gitu bang. Jadi akhirnya orang bilang penasaran bang, penasaran mana sih ini, apa sih yang bunyi kemarin. Saya turun bang,
Itu kan batu alam ya, mungkin memang gede-gede segini. Saya liatin sampai ke ulunya pagi itu kan mandi gitu. Melihat ikan banyak bang, ikan tuh banyak. Ikan kayak ikan seluang. Biasanya bang di sungai-sungai Mahakam itu, maupun anak sungai Mahakam itu, di ulu Mahakam itu paling banyak ikan seluang bang. Ikan seluang, ikan salap itu kan banyak itu. Jadi lihat, masa sih tempat seperti ini ada tempat makhluk halusnya gitu kan. Ya terus kita hari kedua, ketiga, keempatnya itu, kelima, nah keenamnya itu bang. Nah enamnya kita istirahat dulu nih 1 hari, kena carikan lah gitu ya kan. Jadi yang orang 4 ini ke hulu, saya ke hilir sungai. Cuma sungai ini kan ada 2 bang, satu ke hulu sungai kecil ini yang tempat tadi saya ini ke si hilir sungai ini kayak teluk begini. Cuma kami ini 2 ini mudik lagi ke hulu, terus jalan kan airnya sekitar ini aja sih, selutut aja sungainya kecil. Terus nah ini banyak nih bang, kita mancing cari ikan nih berdua nih, mancing banyak dapat ikan bang. Ada namanya ikan salapnya gede-gede segini bang. Nah, dapat ikan seluang ini juga besar-besar bang. Saya dengar kalau ikan seluang nggak boleh dimasak di hutan, betul itu bang? Yang boleh bang, tapi digoreng, nggak boleh dibakar. Oh boleh digoreng? Iya boleh digoreng. Nah ini juga bang, awal-awal kita ini ya gitu, yang awal-awal kejadian nanti saya cerita lagi ya kan. Saya cerita ini dapat ikan itu. Di sinilah saya pernah ketakutan bang, sebenarnya ketakutan di hutan Kalimantan itu. Mungkin orang Kalimantan bakal tahu ini yang saya bilang anjing hutan ini, atau anjing hantu kata orang itu. Awalnya saya ini lagi mutikin ikan bang. Bahasanya kita tuh bikin mutas ikan. Kita catuk akar pohon itu, kita diulu jadi ikan ini timbul bang. Itu mutas namanya. Diracun gitu? Boleh kan dikatakan begitulah, tapi biasanya mutas, kata kita putas itu kan. Jadi ambil ini, saya dilempar bang. Pek. Lempar, saya lihat nih siapa gitu bang. Jadi begitu bang, saya lihat lagi, kedua dilempar lagi bang, pang. Saya ini kan namanya siapa sih main-main, saya bilang kakak saya, kakak ngelempar saya. Nggak ada, kamu lihat sendiri nih katanya. Rupa-rupanya bang, jadi saya di sini ya kan, kakak saya di samping ini sekitar 4 meter lah kami 2 nih. Tiba-tiba bang, kayunya tuh segede lengan ini, bang, di tengah. Jadi saya ini kan yang namanya kita masih muda waktu itu, umur saya sekitar 26 tahun. Emosi saya ambil ini kayu, saya lempar balik. Tiba-tiba ada 1 ekor, dibilang abu-abu enggak juga, kulitnya, bulunya bang ya, dibilang hitam juga, cuma matanya ini bang kuning kemerahan. Beda dengan seperti anjing kan, anjing kuning, ini kuning kemerahan, nanti berubah kuning, nanti berubah merah. Saya lihat itu, saya lempar lagi bang. Namanya kita sok berani ya kan, saya lempar lagi. Nggak lama bang, nggak hitung, nggak sampai kakak saya bilang, kenapa kamu lempar, biar aja gitu kan, ngomong jangan ganggu katanya. Apa dia ganggu kita juga gitu kan. Kayak saya ini menantang lah bang waktu itu bang. Nggak lama bang, itu di kiri kanan kita itu timbul mungkin sekitar 100-200 ekor lah bang, tinggi-tinggi bang. Bawa rombongan ya? Bawa rombongan. Kakak saya bilang mati kita 2 ini sudah. Ini disebut sudah katanya anjing hantu, ini sudah mati kita 2 ini. Ayo lari lagi kami 2 nih bang. Saya juga yang awal jadi berani bang, ciut nyali saya bang. Namanya banyak bang, kita cuma bawa mandau ya kan, bawa mandau, jadi ikan ini dibawa pakai tenteng. Jadi ada sebuah pulau gitu ya kan, kayak pulau kecil begitu. Kata kakak stop di sini, dia nggak mungkin bisa nyebrang, tapi makin dekat ke kiri kanan, tapi nggak gonggong bang. Kalau anjing kan biasa nggonggong nih, ini nggak menggonggong, suaranya kayak gitu aja. Cuma kayak mukanya tuh nggak ada, tengok kiri tengok kanan tuh ke depan kita semua. Cepat-cepat ngidupin api. Untungnya bang kita punya korek ini itu nggak basah. Jadi cepat-cepat ngidupin api itu
sampai jadi gitu kan, dia masih bang, walaupun hidup api makin dekat aja, nggak takut rupanya sama api itu. Kenapa waktu itu kakak saya Nurdin ini bakar terus di kayu ya kan, apa aja dibakar di situ, tiba-tiba terbakar yang namanya fosil siput gitu kan. Cuma dia panjang segini bang, siput sungai itu. Nah fosilnya itu terbakar mungkin di situ bang, baru dia lari bang, hilang langsung. Kata kakak saya, untung ini ada katanya, kalau nggak mati kita dua ini. Dan memang cerita dulu bang, anjing hutan atau anjing hantu ini itu gaib bang. Itu kalau kita masuk wilayahnya dia, berarti di situ ada kampung gaib, berarti di situ ada kampung makhluk halus. Jadi memang tidak mungkin 1, 2, 3 orang itu cerita ke kita, yang saya pernah dengar orang-orang tua dulu, banyak yang pernah mati bang di mangsa itu. Yang biasanya hilang tuh bolong hatinya bang, perutnya ini habis. Kalau badannya utuh aja, cuma biasanya hatinya ininya mungkin ininya dimakan semua. Jadi itu siang bang, kejadiannya bukan malam. Saya merinding juga bulu kalau masih ingat itu bang. Mirip serigala gimana? Saya kan belum pernah lihat serigala bang ya. Nah, kalau anjing sih nggak mirip anjing bang, cuma dia di kepala ini dia panjang dan dia punya telinga tuh di sini bang berdirinya, di entah kepalanya ini berdiri. Kalau biasa kan telinga di sini nih, dia agak ke sini berdirinya. Nah, terus dia punya gigi itu putih semua runcing, terus di lidahnya tuh keluar. Nah, itu. Air liur. Iya air liur terus. Itu. Dan saya masih ingat persis itu di daerah yang namanya Sungai Tahap tuh ke hulunya lagi. Tapi kalau mungkin sekarang bang banyak sudah dikebunin orang, udah rame ya kan, mungkin dia hilang gitu. Udah pasti itu anjing gaib ya. Anjing gaib. Abang mungkin boleh nanti bisa ketemu teman-teman di Kalimantan orang Dayak dulu, itu pasti dibenarkan ada. Karena tidak 1, 2 orang yang sudah meninggal dimakan itu. Syukurnya alhamdulillahnya kita selamat bang. Kita lari ke sungai, kan saya ada kakak saya kan Nurdin yang tua ini. Memang dia kerjanya juga biasa berburu dalam hutan, masuk keluar hutan sendiri ya kan. Dia mungkin kebetulan juga kakak saya bilang, aku pakai doa apa gitu ya kan. Pas kita sudah sampai di pondok ini kan, nggak ada doa tadi dek. Saya juga takut katanya, cuma bikin aja api. Saya bilang lihat aja tadi, dia sama api nggak takut bang. Gimana ya aromanya kalau kita bakar kulit udang kita bakar seperti itu. Pas kebenaran ada ya. Kebetulan ada bang. Terbakar. Ya memang itu memang banyak bang di situ. Kan keong ini kan fosil-fosilnya ini. Ya itu yang terbakar. Rupanya dari itulah bang, dulu ada historisnya kenapa orang bikin mandau. Dulu saya lihat ada itu di ininya dia, di sarung mandaunya itu ada keong itu. Rupanya itu bang menjaga binatang buas itu tadi. Mungkin kita bilang buas boleh juga, dan kita bilangnya juga itu adalah anjing hantu juga boleh juga bang. Karena kalau anjing seperti itu kan, kalau anjing biasa kita bisa lihat bang, ini kalau sudah kita bakar hilang sama sekali. Kita pergi dari situ, jadi dari pondok ke situ itu bang ya mungkin sekitar 5 kiloan lah. Sampai ke rumah. Jadi saya bilang sama kakak saya, ceritalah kami kan. Nah, udah yang penting nanti jangan lagi ada apa-apa, jangan ditantang. Karena nama dulu saya kan bang orangnya nggak percaya lah yang kayak gitu. Biasa di pikiran kita kalau hantu itu kan malam nakutin gitu ya kan. Ini kok siang bolong, dan itu jelas. Nah pas kita sampai ke pondok kita kan makan nih bang, masak mau apa makan ini. Udah kita masak makan, cuma kan kita di hutan itu tidak boleh yang namanya ngomong jorok bang, tidak boleh ngomong perempuan, tidak boleh bercanda yang berlebihan, tidak boleh. Jadi di hutan Kalimantan itu saya anggap memang masih mistisnya ngeri bang. Nah kita pulang, kita makan, malamnya itu bang bunyi lagi suara gong tadi. Saya ini penasaran bang, turunlah saya ke sungai itu bang. Turun, tapi yang saya lihat cuma gemercak air bang, kayak gelombang. Wah ini udah lain, larilah saya bang. Dan waktu saya ngeliat kan dari hulu gitu, saya tuh turun ke bawah gitu, mau senterin cuma air aja, tapi lewat saya tuh bunyi tung 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 tung. Wah lari saya bang. Kakak saya bilang berani juga kamu. Saya bilang saking penasaran, tapi saya ketakutan. Nah malamnya itu kan saya mimpi bang, dimimpiin.
ndak usah ini ya, dia bilang jangan bikin gaduh, jangan bikin ribut di daerah sini. Kalau mau tidur tidur aja, jangan merasa menantang begitu. Orangnya itu tua bang, tua, pakai apa ya, pakai kayak baju kuning begitu, dan dia punya kayak kita bilang itu bolang ya, bolang kuning, semua kuning semua. Berarti ya boleh katakan seperti itu. Bukan juga kayak Dayak bang, cuma dia pakainya kuning semua. Ada ininya, selempang kuningnya gitu, emang kuning, bulangnya kuning, dan jubahnya kuning bang. Jangan menantang, jangan bikin gaduh di sini, jangan bicara jorok katanya. Saya tidur aja. Jadi saya bangun tuh pagi sekitar jam 5 kurang, saya ambil wudhu, saya sholat bang. Tapi saya pas sudah bangun, saya masak gitu kan. Ini kakak-kakak saya, ponakan saya sama adik saya ini belum bangun. Saya sudah masak semua pagi itu untuk mereka. Udah mereka bangun sekitar jam 6:30 itu bangun mereka, mandi apa semua, makan. Setelah itu selesai makan mau berangkat, saya cerita tadi malam saya begini. Kakak saya marah lah sama saya, kenapa kamu kayak gitu, nah, kamu dimimpiin kah katanya. Iya, saya bilang gini-gini. Ya betul itu katanya, karena saya juga dikasih tahu tadi begitu tadi malam katanya. Rupanya bukan saya sendiri bang, semua di situ. Ya saya ini kan dengan ponakan saya tuh memang ngeyel berdua nih, orangnya ngeyel bang, karena yang adik saya ini sama om saya ini kan orangnya mereka ngikutin gitu kan, mereka paham. Saya tuh paham sebenarnya bang, cuma kata orang tuh uji nyali lah. Masa sih ini berbicara logika bang ya, logika apa nah, ternyata kita dimimpiin benar gitu, bukan sendiri bang, semua dimimpiin. Yang berenam itu dimimpiin semua. Dan abang kalau ke sana bang ya, di yang namanya Sungai Tahap itu, kebetulan saya juga di sana tuh ada kebun, ada bekas ladang juga. Nah, itu dulu om saya, masih ada saya juga itu, masih bikin ladang zaman dulu. Ini luar konteks sedikit ya saya ceritanya. Itu di daerah situ pernah nangkap makhluk halus bang, cuma langsung hilang. Dia itu pakaiannya hitam, pakai serudung hitam. Pas dia lagi di sungai itu ngapain kita, dia nyuci beras apa gitu, om saya dari belakang nangkap begini, pas dia nengok begini langsung hilang. Cuma om saya bilang itu dia tuh nggak punya ini, jadi ininya nggak ada. Ini hidung kita kan ada ini kayak apa paritnya ini, yang nggak ada. Ya dari itu memang di situ tuh kampung. Sampai sekarang pun kalau bulan terang bang ya, bulan terang, pokoknya mulai bulan 13, 14, 15 itu sampai ke 16 tuh masih terang ya kan. Itu bang pasti bunyi tung 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 tung. Dia tuh 4 hari atau 5 malam itu pasti bunyi seperti itu. Nah kita jalan lagi terus ke sana, terus jalan kembali. Jadi nggak seperti kena ketakutan tadi. Saya bilang ke adik saya, kita ganti sudah. Saya sama kakak saya udah takut nih bang, sebenarnya ikut nih. Saya udah bilang cepat-cepat aja kita selesaikan ini. Mau kita bilang aja ketemulah, ini sudah singkapannya, kita bikin aja semuanya udah selesai nih. Jadi 30.000 hektar tambang batu bara itu sesinya waktu itu. Kita bilang udah selesai lah semuanya nih. Saya sudah takut bang, cuma hati ini kan enggak mungkin saya ngomong takut ke mereka gitu. Kata kakak saya, paling nggak mau takut gitu aja. Enggak, pokoknya saya jalan itu nggak mau jauh. Nah, gitu. Nah di hari ke-7-nya ini bang, ini yang namanya ponakan saya sampai sakit itu. Jadi waktu ke-7 kita berangkat, dia ini sempat ngomong, hati-hati, saya bilang kalau jalan jangan ngomong cewek atau apa. Nggak apa-apa katanya. Kalau ketemu kan katanya aku bawa ke kampung, jadikan istri. Gitu bang. Nah, namanya kita nih orang Dayak juga kan, Kalimantan ini kan ada juga yang berani-berani lah begitu ya kan ceritanya. Cuma kita di pondok aja bercanda begitu kan. Nah ini kita jalan. Saya sudah sama kakak saya, dia si ponakan saya Chandra ini sama Om Adi. Adik saya yang satu ini sama kakak saya udah ini, saya sama kakak saya yang paling tua kan Nurdin. Jadi kata kakak saya, Dek, ini kita masuk daerah yang namanya banyak hantu beranaknya.
Hantu beranak itu boleh dikatakan gimana ya, dia gendong anak, cuma tandanya bahwa itu ada dia itu pas hujan panas. Itu biasanya di jalur jalan kita dalam hutan itu bang, itu ada bercikan darah segar, tek tek tek, itu berarti dia ada di daerah situ. Dan suaranya itu tidak seperti kayak biasa kita mungkin nonton film kuntilanak bang ya, atau enggak, dia ngomong aja kayak orang ngomel gitu, kayak orang ngomel yang kamu ngapain, gimana gitu aja, Dumal ya. yang gumal gitu, tapi suara perempuan. Jadi hantu beranak itu bang rambutnya tuh ke depan, dan hantu beranak itu bisa dia menyerupai misalkan saya gitu bang ya, atau kakak saya, dia bisa menyerupai seperti itu sama. Jadi seakan-akan kita dalam hutan itu kalau kita slip, kita lupa, kita nggak ingat, kita harus, maka di situ kita harus sadar, harus ingat itu mirip seperti kita ikutin di jalannya. Oh, ini seakan-akan mirip sama kita ngikuti terus, akhirnya sampai di sana, oh ternyata lain orang. Kayak kita tersesat di situ, lama-lama ya kita ketemu itu hantu beranak itu siang juga bang. Nah ketemunya itu yang pertama ketemu itu ponakan saya, ceritanya dia. Jadi mereka Adi ini jalan ketemu bentik jarah tadi, cuma dia ngelihat kayak orang lewat gitu bang, perempuan lewat, ditegurnya mau kemana, sampai 3 kali, mau kemana, ngapain kesini, mau kemana katanya, terus aja hilang. Tadi Om Adi udah kita pulang, nggak mau dia ini pulang, udah kita pulang aja katanya. Akhirnya ketiga kali baru disadar, dia bawa pulang. Ya kita di kontak, ya aku bilang ya antar aja dulu lah, pulang duluan gitu ya kan sama saya kan, karena saya pengen GPS, saya terusin nih punya kami ya, terusin kita balik, saya balik, mereka balik sudah. Jadi sampai di pondok itu kita jam 5 sore bang, karena duluan balik, ada tadi katanya ketemu orang, kita balik. Makanlah apa di situ sudah, badan si Chandra ini mulai nggak enak. Saya mandi dulu gitu, mandi, mukanya pucat bang. Malamnya itu dia nggak enak badan, sakit kepala katanya. Kita urut lah kepala, saya urutin kepalanya, kasih obat lah ya kan, saya obat, kirain sakit biasa kan. Besoknya kita ngomong gini, kamu tinggal aja ya berdua di sini, biar kita orang 4 ini aja yang jalur. Jadi orang 4 ini kita masing-masing aja lagi ya, kakak saya dengan saya, betul adik sepupu saya ini dengan kakak saya juga, jalan kami orang 4. Jadi Om ini nemani ponakan nih si Chandra ini ya. Terus nah yang pas saya berempat ini itu yang ketemu saya sama kakak saya bang, itu hujan panas, betul-betul hujan panas. Cuma kebetulan saya tuh nggak ngelihat itu bang, kakak saya yang ngelihat. Dia lewat baju putih, kepalanya ini rambutnya itu sampai ke tanah bang. Jadi rambutnya itu bukan ke depan aja, ke depan ke belakang, cuma panjang bang. Kakak saya ngelihat, cuma putih kelihatan, putih ini. Jadi di baju-baju ini putih, kakak saya ngelihat. Terus kakak bilang stop, dia bilang dek kita stop, kita cari tempat lain. Ini mulai hujan gerimis bang. Itu sekitar jam 12:30 siang. Jadi saya ngelihat bang, darah tuh yang apa namanya kayak darah jatuh gitu ya kan, cecer. Jadi sekitar 1-2 meter ada 1-2-3 meter ada satu. Kakak saya bilang ini hantu beranak nih dek, ini memang daerahnya sering dari dulu, dari bapak kita cerita memang dek, ini daerahnya memang ini. Jadi hantu beranak itu ceritanya kakak saya ini bang ya, orang yang mati di dalam hutan. Dulu mungkin dia sesat, entah gimana, perempuan kan masuk ke hutan atau gimana, bunuh diri atau bagaimana di dalam hutan itu dia mati dalam hutan. Karena zaman dulu kan ada yang namanya kampung di hutan, ada ngayau. Jadi orang Dayak dulu gini bang, kalau dia itu jalan gitu kan di kampung orang, terus dia itu bikin hamil anak orang ini lari, nah, terus anak perempuan ini hamil, tidak ada yang tanggung jawab, itu bikin namanya orang bilang pali kampung. Mungkin kalau orang pali namanya, atau bikin kampung itu tidak bagus, bikin sial kampung lah begitu. Itu orang itu disuruh pergi, diungsikan, dikasih makan apa, disuruh pergi dari kampung itu. Mungkin entah bagaimana dia melahirkan sendiri dan bagaimana mati, itu yang jadi hantu beranak gitu bang.
Jadi kalau ketemu hantu beranak itu bang, pasti mati orang itu, nggak mungkin enggak. Kalau sampai kita sempat ketemu dia, kalau kita kayak tegur tadi, ponakan saya tegur itu, ya, dia masih ngelengok karena masih ada satu orang lagi. Kalau sendiri itu pasti bolong bang, hatinya, jantungnya yang dimakan hantu beranak. Jadi ada pohon bang, ada besar kan pohon ini, di bawahnya itu rindang, bikin api lah. Kita stop aja di sini, kata kakak saya, keluarkan aja bekal kita dua itu. Stop di situ. Kan ada masih darah-darah netes tadi tuh, ada darah netes tadi itu. Kita stop, terus bikin api di situ bang. Dan udah denger nih bang, mulai dekat nih. Suaranya awalnya pelan, kayak orang apa ngerutu gitu. Kamu kayak ngomong sendiri gitu, ngerutu gitu. Lama-lama makin dekat makin gede, lama-lama mendekat makin gede bang. Kakak saya ini api kita sudah jadi. Terus kakak saya bilang, itu mandaumu kan ada anak mandau itu namanya Langge, itu apa dibakar. Saya bakar, kakak saya, kamu satu saya satu katanya. Coba kamu tusuk ke tanah itu yang pas ada darahnya itu bang. Ditusuk lah sama saya, ditusuk sama kakak saya, langsung bunyi bang, langsung ngikik. Bunyinya itu kik gitu. Pokoknya kencang dia bang pergi. Pokoknya pas dengar itu asli bang, saya tuh seumur hidup saya baru itu saya mendengar yang namanya suara kikikan itu. Tapi beda ya bang, kikikannya sama mungkin kita lihat di film ini, betul-betul ngeri bang. Namanya kita tidak pernah ketemu seperti itu bang, tiba-tiba kita melihat seperti itu. Dan saya tuh sempat melihat bang, itu lari bang, seret gitu, cepat betul itu. Jadi kakak saya bilang, terus saja ditanam di situ, cabut dulu punya kamu, punya kakak biar aja di situ, tetap aja dibakar lagi, tanam lagi, masih bunyi kikikan itu, cuma agak lumayan mulai menjauh gitu. Kakak saya cabut, bakar lagi itu sampai merah tadi besi ini, tanam lagi pisau ini ke tanah tadi yang ada darah, tanam terus di situ sampai hilang bang suara itu, tidak ada lagi. Terus kita bikin gitu sekitar 1 jam dengan ketakutan saya bang. Kalau kakak saya ini kan agak santai aja bang, agak santai aja dia. Mungkin dia udah biasa, punya pengalaman pribadi dia sendiri. Kalau saya kan baru pernah itu gitu. Terus sampai kakak saya bilang, kita pulang, jangan diteruskan nih dek, kita pulang. Nah kita pulang sampai ke sana. Jadi saya pulang itu jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 tuh sampai di pondok, melihat ini si Chandra ini sudah nggak bisa apa-apa. Jadi saya bilang, kita harus pulang ini, nggak bisa ini. Jadi kakak saya bilang besok aja, ini sudah selanjur sore, kita nggak mungkin lewat hutan ini, sungai dalam hutan ini malam, berbahaya. Apalagi kita ini ada yang sakit dan begini-begini. Ya sudah, kita urutin, dia masih tahan dan untuk besok masih. Jadi dia masih tahan si Chandra ini. Terus besok pagi malamnya itu bang, belum kita pulang bunyi lagi bang, gemelang tadi itu, diam aja semuanya. Dan saya pun juga diam. Di situ bang, gemelang itu tidak berhenti dari jam setengah 11 malam sampai jam 3 subuh. Saya nggak bisa tidur. Itulah yang terjadi. Nah kita sampai pagi. Saya kira, saya kan biar begitu bang, saya tidak pisah nih dari parang saya nih di pinggang ini. Nggak mau saya keluar pondok itu, kencing ditahannya sampai pagi. Tunggu pas matahari masih bunyi sampai jam 3, mau keluar tambah rame nih, kayak milir mudik gitu. Pokoknya kayak bersahutan udah punya, pung begitu. Wah saya sudah ini. Cuma kakak saya ini yang berdua, ya mungkin mereka punya pegangan dan ilmu juga ya bang. Dia bilang jangan ada yang keluar di tenda, mau kencing mau apapun jangan. Itu tahan aja sampai pagi. Itu sudah terang, kelihatan matahari timur, dan ada jam 3 itu udah mulai hilang sampai jam 4 tuh udah ada lagi. Udah masuk jam 5, setengah 5 apa tuh udah ada. Mau keluar jangan keluar, pokok sampai matahari, sampai burung itu nginjak ke tanah baru keluar. Rupanya saya udah pagi jam 6, jam setengah 7 kulihat matahari sudah keluar semua. Karena di hutan itu bang, jam 6 pagi itu, karena hutan rimba ya, itu kayak masih gelap. Jadi jam setengah 7 itu mang, kita baru ngeliat ke cahaya, karena mungkin pohon yang begitu besar ya kan.
pohon-pohon. Karena kita di dalam hutan itu nggak ngelihat matahari langsung. Tengah hari kita kayak dingin-dingin aja, ya, lembab. Itu dia. Jadi keluar baru itu kita kencing, siapin, namanya saya sudah tahu mau pulang. Ya udah, ambillah ini pakaian perlengkapan semua dimasukin, pokoknya dipak semua kan, disimpunin semua, masukin dalam ransel semua, masukin dalam karung. Udah kita ini. Terus kita jalan, kita gendong ini, masih bisa jalan, saya bilang sama Chandra, bisa katanya. Jam 7 tuh udah berangkat kita. Ya sampai di Ketinting, akhirnya kita sampai ke Tinting kita, baru kita milir ini terus. Itu sekitar 3 jaman lebih kita milirnya. Hampir 4 jam. Terus sampailah kita ke Sungai Keliannya ini, sudah baru rasanya alhamdulillah gitu ya kan. Dalam hati saya selamat, tapi saya ini masih rasa takut ngelihat ke depan gini kan, karena dia ini baring nih di depan nih. Dalam hati saya berdoa aja, mudah-mudahan ini selamat. Nah, karena ini saya sudah ngerasa bahwa ini teguran, kata orang keteguran dia, ataupun kita bilang itu kepuhunan bang, seperti itu. Nah memang waktu itu diambil dokter kan, sampai di kampung gitu ya, sakit, diambilin nih mantri gitu ya kan, mantri ya ada di kampung atau bidan gitu, belum, nggak ada dokter di sana, disuntik nggak sembuh. Jadi ambillah orang yang bisa nawar, orang pintar gitu untuk nawar dia. Sekitar mulai dia ada reaksi, mulai bisa makan ya. Awalnya dia nggak bisa apa-apa bang. Jadi memang dia tuh begini aja. Saya bilang dia bisa dengar, tapi untuk ngomong nggak bisa. Jadi sejak dia sakit tuh udah nggak bisa ngomong, bisa ngangguk aja dia. Nah, terus dia ini diobatin terus, diobatin. Kita ini kan nggak mungkin mau berangkat kalau teman kita sakit gitu. Jadi kita bilang ya stop aja kita kerjaan ini. Kami stop waktu itu, kita serahkan ke bos kita ini dan kita ngambil gaji dan uang perobatan semuanya. Dan saya sambil menunggu keadaan dia ini sembuh sampai mana gitu. Jadi dia sakit itu hampir 1 bulan sampai sembuhnya. Jadi diobatin, ditawar terus, diobatin obat kampung terus, dimandiin, diapain semua ya kan. Si ponakan ini, si Chandra ini. Dan orang masih hidup sampai sekarang, ada di kampung. Kakak saya juga masih ada semua, om saya juga masih ada semua. Dan rupanya ekspedisi ini saudara semua ya, saudara, keluarga, ponakan, kakak adik ya. Kakak adik dari situ. Jadi itu pengalaman yang paling ini. Kalau mungkin kita bicara nih ya, kita mungkin biasa orang ceritanya kalau hantu itu pasti malam. Ini beda. Di Kalimantan ini beda. Dan di luar daripada nalar saya itu siang terjadi. Kalau malam itu mungkin hanya bunyian aja seperti itu, dan itu tidak terlalu menakutkan kita. Karena kalau kita ketemu makhluk seperti itu, makhluk gaib di dalam Kalimantan ini bang, itu bisa menghilangkan nyawa kita. Ya, hantu beranak, anjing hantu tadi dalam hutan ini, itu bisa menghilangkan nyawa kita kalau kita sendiri. Jadi di dalam itu kita jangan sama sekali yang namanya melanggar pantangan kita. Makan itu ya kalau harus disuruh makan harus makan gitu. Dan kita jangan menantang sama sekali begitu, jangan sok berani ya, dan coba-coba. Karena mungkin kita masih muda waktu itu. Seperti itu ponakan saya ini, si Chandra ini ya, dia sakit, untungnya kita cepat antar dia pulang, kita cepat dia berobat juga dan disembuhkan. Ada dialog antara orang pintar dengan si Chandra itu, persyaratannya dari goibnya, tuntutan? Nggak ada, cuma bisa ya ditawar. Kita kan nggak tahu juga bagaimana dia ngobatin apa, cuma dia bilang ini kepuhunan. Kalau kampung gaib yang ada di hutan itu pernah ada kisah nggak bang? Pernah dengar gitu? Kisahnya sih pernah dengar juga bang, karena dulu kalau saya lihat ya di situ kan ada semacam, kalau kita daun sawang ya, daun sawang itu yang merah, mungkin kita bilang daunnya sering di kuburan, yang merah itu biasa ada di kuburan kan, daun sawang itu banyak daun sawang di sana. Itu pasti itu bekas kampung tua, tempat orang Dayak zaman dulu. Kenapa seperti itu? Dan
Dan sampai sekarang tuh kalau kita ke situ bulan terang kita diam aja di situ, kita dengerin ya, pasti bunyi itu peng pung pang, pasti bunyi. Karena yang mendengar ini bukan saya sendiri, hampir rata-rata orang di kampung Kelen Dalam pernah tahu dari situ. Tapi nggak pernah makan korban? Nggak pernah kalau makan korban, cuma itu memang bunyi bang. Dan sampai sekarang itu kalau daerah situ kalau saya masuk sendiri saya nggak mau bang. Ya. Walaupun ibaratnya udah banyak ladang orang. Yang mencoba berburu di sana ada? Saya sih kalau berburu di daerah situ sering sama kakak saya berdua. Cuma kebetulan kita nggak mau ke areal itu, kita tahu daerahnya ini kan. Ada batasnya? Dan kita lewat atas saja, nggak mau lewat sini nih. Gitu. Aman ya kalau lewat? Aman. Lalu si tambang batu bara ini diketemukan lokasi? Ketemu bang, semuanya singkapan-singkapannya ketemu, daerahnya ketemu. Sekarang dieksplorasi? Enggak ditambang sampai sekarang. Nggak ditambang, hanya menemukan. Tapi ada yang ditambang itu yang di lokasi yang pertama, minggu pertama itu di daun sip itu aja ada ditambang di situ. Kalau yang di sebelah kiri kita ini, yang daerah Tahap itu nggak ada. Ada sih saya dengar waktu itu tambang kecil masuk di situ, tapi saya nggak tahu di daerah mana dia, gitu kan. Itu. Tadi di daerah mana itu detailnya? Itu hutan di hutan Kutai Barat di Kampung Kelen Dalam di daerah Tahap bang. Kalau ke tempat lokasi itu bang ya sekitar 4 jaman lah. 4 jam ya. Kalau sampai kita jalan saat ini udah nggak ada orang-orang lagi ke sana. Kalau sekarang kan banyak mungkin orang punya ladang. Kalau dulu kan kita eksplorasi ini tidak ada orang bang. Kosong ya. Kosong, masih hutan belantara. Mungkin karena sudah orang bikin ladang sini pindah lagi ke sini, pindah kan rame. Mungkin tempat seperti itu sudah enggak terlalu ini dia kan. Gitu. Karena walau bagaimanapun yang namanya manusia makin banyak ya, benda-benda seperti itu mungkin dia menghindar tempat yang menghindar ya. Hantu beranak ada di daerah situ atau di daerah lain juga ada? Ada. Di Kalimantan tuh daerah mana aja yang masih hutannya belantara, angker, kejadiannya akan mirip ya? Mirip, pasti ada. Karena enggak 1-2 orang pasti ada ketemu. Oke, Bang Alvin, banyak info yang didapat dari kisah Bang Alvin, menambah wawasan kita tentang tanah Kalimantan ini ya. Iya. Jadi jangan coba-coba untuk berbuat tidak senonoh tidak sopan. Tidak sopan. Hati-hati ya, selalu dengan pamit. Selalu izin memasuki daerah-daerah terlarang. Baik, terima kasih Bang Alvin atas kisah yang menarik ini. Akhirnya saya Mang Ei dan tim undur diri dari Kalimantan Timur, Samarinda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.